pertengahan tahun 2001 saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas. Pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan tertentu yang baik maupun daerah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini Rumah Perjuangan, tempat yang bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai, kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan pendopo Cikeas, tentang yang ingin saya sampaikan, agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lain, negara dulu, baru partai. Country over party. Ini nilai untuk mengatasi krisis 1998, dan kemudian saya mendapatkan mandat dari pimpinan ABRI untuk memimpin tim reformasi ABRI. Di dalamnya ada TNI Polri, dan kemudian dalam kapasitas saya sebagai ketua fraksi ABRI di MPR RI 1998-1999, saya tentu mengambil bagian dari reformasi nasional. Tugas itu, kewajiban ini kami lakukan dengan banyak waktu yang saya gunakan, terutama malam hari atau hari libur di tempat ini. Pada saat saya berada di luar pemerintahan, pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas. Pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan tertentu yang baik untuk membebaskan saya dari posisi saya sebagai Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam. Saya tetap menghormati beliau sampai akhir hayat beliau. Nah, ketika saya tidak berada di pemerintahan, ada gagasan untuk mendirikan partai, mendirikan yang kemudian Partai Demokrat, partai yang kita cintai ini. Adalah pertemuan saya dengan almarhum Vencer Rumangkang, dilaksanakan di sebelah, nanti kita lihat mejanya masih ada, yang intinya, Bapak, mengapa kita tidak mendirikan partai politik? Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI. Saya kalah, saya pernah kalah, dan kalah itu indah. Kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu, kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat, ikhtiar yang cerdas sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya masih belum tergerak, tetapi Pak Vencer Rumangkang, tolong Bapak pertimbangkan, Pak. Ini kan sarana perjuangan. Dalam demokrasi kan mesti ada partai politik. Mendengar itu saya jadi ingat. Karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah
terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Itulah ya, salah satu yang kita gagas dulu. Nah, kembali ke situ, kembali ke sejarah mendirikan partai. Akhirnya saya, oke, Pak Vencel, saya renungkan dulu, saya pertimbangkan dulu. Akhirnya satu hari kemudian saya duduk sama almarhumah Ibu Ani di tempat ini. Saya sampaikan ajakan untuk mendirikan partai. Ibu Ani orang yang juga berhati-hati, berpikir secara utuh sebelum menyampaikan pandangannya kepada saya. Ibu Ani kalau menyampaikan sesuatu pasti sudah dipikirkan dalam-dalam, bukan asal-asalan. Akhirnya ya mungkin betul itu sarana untuk berjuang di dunia politik, tapi tolong kalau panggil saya Pepo Itong yang mendalam, dikalkulasikan dengan baik. Kalau sudah siap, kalau itu benar, saya akan mendukungnya. Itu kata-kata almarhumah. Pertemuan berjalan dengan cepat, saya masih berada di luar pemerintahan. Jadi sah bagi saya untuk berpikir seperti itu, untuk memiliki sarana perjuangan yang sah dalam tatanan demokrasi. Singkat kata, akhirnya bismillah, saya setuju. Dan sejak itu kami hanya bertiga, kadang-kadang berdua saja dengan Ibu Ani, mulai memikirkan partai ini. Di meja sebelah itulah diskusi kami. Setelah saya pertimbangkan, partai kita nanti akan kita namakan Partai Demokrat. In this room, di ruangan ini, di meja sana, saya menggagas bendera partai yang paling baik seperti apa. I love peace. Saya mencintai perdamaian. Saya jenderal. Tetapi ketika saya bertugas di Bosnia Herzegovina, melihat porak-porandanya bekas negara Yugoslavia, korban percatuan, negaranya hancur. There is no peace. Saya bermohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan melalui Partai Demokrat ini ke depan saya selalu dituntun untuk tidak mengorbankan peace atau kedamaian dalam arti luas, termasuk kerukunan antar identitas, saling hormat menghormati, kepatuhan pada pranata hukum, itu semua dalam wilayah peace, kedamaian atau perdamaian. Waktu saya berdinas di PBB, bendera PBB itu biru, blue. Itu melambangkan peace, truth, wisdom, dan sebagainya.